Mas Sekda, rekan-rekan wartawan. Hari ini Selasa 14 April pukul 18 saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, total orang dalam pemantauan atau ODP 3.157 orang. Selesai pemantauan 2.488 orang. Sisa dalam pemantauan 669 orang. Yang kedua, total pasien dalam pengawasan atau PDP 65 orang. Selesai dalam pengawasan 39 orang. Sisa dalam pengawasan 26 orang. Sampel swab yang dikirim ke Litbangkes BBLK Makassar, total sampel 106 spesimen. Hasil negatif 77 spesimen. Hasil positif 1 spesimen. Dalam proses pemeriksaan 28 spesimen. Perlu juga saya sampaikan, insya Allah jika MOU saya dengan Balai POM Pusat besok sudah ditandatangani, maka pemeriksaan swab dari Provinsi Gorontalo kami sudah bisa laksanakan menggunakan fasilitas BP POM yang ada di Provinsi Gorontalo. Sambil juga mempersiapkan labnya UNG Kampus 2 yang ada di Bonegolango. Jadi tidak perlu ke Makassar. Keterangan dari 106 sampel yang dikirim termasuk tenaga kesehatan yang kontak sejumlah 20 orang. Maksudnya 20 orang tenaga kesehatan yang kontak dengan yang positif sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Alisal. Khusus karantina di Mes Haji, total yang dikarantina 176 orang, hasil negatif rapid test 164 orang, hasil positif rapid test tanpa gejala. Jadi tanpa gejala ya, ada 12 orang dan mudah-mudahan ini akan negatif. Amin. Catatan, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo di Mes Haji tersebut sebagai berikut. 1. Tenaga medis 1 orang dan 3 perawat. Alkes, tensimeter, termogan, obat-obatan serta vitamin. Fasilitas yang disediakan, makanan 3 kali sehari, disediakan air minum yang cukup dan pakai dispenser. Setiap hari dilaksanakan pemeriksaan suhu badan, pengukuran tekanan darah, dan konsultasi dokter yang ada di sana. Diberikan vitamin setiap hari, 6 aktivitas fisik setiap hari yang dipandu oleh TNI Polri yang bertugas di sana. Visite oleh dokter spesial penyakit dalam yang kita sudah siapkan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya stok logistik. Nah ini yang selalu dipertanyakan oleh beberapa oknum yang selalu menyudutkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Saya akan bacakan dan direkam dengan baik-baik dan disebar luaskan kepada masyarakat. Stok logistik APD posko COVID-19 Provinsi Gorontalo sampai dengan tanggal 14 April 2020 pukul 13.55. Yang pertama, APD lengkap bantuan Kemenkes KKSS Pak Haji Jenderal Mape dan pengadaan Pemprov total 300 set yang sudah didistribusi 162 set ke rumah sakit. Sisa stok sekarang ada 138 set. APD tidak lengkap bantuan Kemenkes, gugus tugas nasional, DPP Golkar dan pengadaan Pemprov total 7.620 pieces yang sudah didistribusi 3.055 pieces. Sisa stok ada 4.565 pieces. Masker N95 program TB total 1.500 pieces yang sudah didistribusi 1.350 pieces. Sisa stok 150 pieces. Masker bedah bantuan gugus tugas nasional total 12.000 pieces yang sudah didistribusi 6.500. Sisa stok 5.500 pieces. Rapid test bantuan Kemenkes total 7.200 pieces. Saya ulangi, rapid test bantuan Kemenkes total 7.200 di luar yang sudah diadakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 30.000 dan barangnya sudah tiba di Provinsi Gorontalo dengan anggaran kurang lebih hampir 11 miliar.
Uangnya kami sudah kirim, sudah transfer, sudah dibayarkan ke vendor langsung, dan barangnya insya Allah besok. Tadi secara simbolis kami sudah berikan ke Kabupaten Pohuwato sebanyak 2.000 pieces sesuai permintaan. Pertanyaannya kenapa baru Pohuwato? Karena baru mereka yang siap untuk menerima, mengirimkan petugas atau perwakilan. Bupati wali kota yang lain belum menerima karena tidak ada perwakilan yang diutus. Hanskun program HIP total 1.240 box, yang sudah distribusi 550 box, sisa stok 1.990 box. Ini kebijakan Pemprov Gorontalo dalam penanganan penyebaran virus corona, melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda setiap saat. Melakukan sosialisasi pencegahan virus corona sudah sering. Membentuk gugus tugas sudah dengan SK nomor 114 11 tahun 2020 tanggal 16 Maret. Menetapkan status siaga darurat bencana melalui SK nomor 118/3 2020 tanggal 16 Maret 2020 selama 74 hari atau 75 hari. Melaksanakan Gerakan Gorontalo bergerak lawan corona. Menetapkan kebijakan siswa SMA, SMK, dan SLB belajar di rumah serta SD dan SMP oleh kabupaten kota. Menetapkan kebijakan bagi pegawai PNS dan non PNS bekerja dari rumah. Jadi termasuk persiapan pemakaman. Alhamdulillah kami sudah siapkan kurang lebih 2 hektar sudah 2 tahun lalu berlokasi di Kecamatan Sukatana. Tetapi walaupun sudah siap, saya berusaha, kita berdoa agar tidak ada yang dimakamkan di sana korban daripada corona tersebut. Saya kira cukup ya. Dan tadi yang membahagiakan kita tunggu hasil daripada keputusan Kemenkes Republik Indonesia. Semua kabupaten kota dan Forkopimda, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat itu mengusulkan agar Gorontalo segera PSBB. Jadi saya ulangi, semua menginginkan, mengajukan dan membuat argumen-argumen secara ilmiah dan juga kondisi daerah mengusulkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Segera kami akan kirimkan besok dan mudah-mudahan kajian dari kami semua akan mendapatkan respon positif dari Kementerian Kesehatan. Saya rasa cukup. Dan konsekuensinya adalah jaring pengaman sosial seperti disampaikan Pak Presiden. Dan kami sudah siap. Tadi hasil ikon dengan Bupati Wali Kota sudah sangat siap. Dan besok pun karena juknis kami sudah ada, janji kami 60% dari masyarakat terpapar atau dampak dari ekonomi secara masalah ini kami akan kirim masing-masing kabupaten kota 60%. Jadi untuk bantuan pangan atau sosial safety net besok kami realisasikan ke masing-masing kabupaten kota untuk pengadaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.